diwujudkan. Kalau diperhatikan secara menyeluruh, materi perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yang pertama, mempertegas pembatasan kekuasaan presiden. Kedua, mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga negara. Ketiga, menghapus keberadaan lembaga negara tertentu. Keempat, mempertegas dan memperinci jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara. Dalam masa pemerintah Presiden Habibie, inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi Indonesia. Pertama, diberikan ruang kebebasan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie yang tadi saya sebutkan itu merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi pada masa selanjutnya. Lalu demokrasi yang diterapkan kita pada masa reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan masa Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah, pusat, R, dan DPD. Penerapan demokrasi masa reformasi, demokrasi yang dilaksanakan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan undang-undang yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga yang tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat pada tahun 2022. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selain mengubah norma-norma yang memungkinkan prinsip-prinsip negara hukum dapat diwujudkan, juga mengubah norma-norma demokrasi agar demokrasi prosedural dan demokrasi substantif juga dapat diwujudkan. Perkenalkan, nama saya Farah Sandrina dari 11 IPS Peter nomor 5. Saya ingin presentasi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpinan negara. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintah demokrasi dengan peningkatan otorasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Dari segi keamanan nasional, 2. Dari segi perekonomian, 3. Dari segi politik. Terus isi dekret Presiden 5 Juli 1959 itu tidak berlaku kembali UUD 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituente, pembentukan MPRS dan DPAS. Sistem demokrasi terpimpin. 5 hari setelah dekret Presiden, Kabinet Karya dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja sebagai organisasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998
yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Sekian dari saya, terima kasih. Siang Mister dan teman-teman, saya Calvin Antonio Krisno dari kelas 11 Peter akan menjelaskan tentang demokrasi Orde Baru. Orde Baru seringkali disingkat Orde atau Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarganya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam hal ini terjadi bersamaan dengan praktik yang kerja korupsi yang merajalela. Latar belakang meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960 berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1940, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan antara kelompok-kelompok politik. Kelahiran Surat Perintah 11 Maret 1966, Supersemar. Orde Baru lahir dan diterbitkannya dari Surat Perintah 11 Maret Supersemar pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya Orde Baru, bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, tugas bangsa dan negara yang kemurnian pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada lahir tanggal 11. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi atau 2018, karya Diana Fauzia dan kawan-kawan. Pada sistem ini, hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau checks and balance. Perubahan sistem presidensial. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidental, parlamentar, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Yang pertama, sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, sistem liberal. Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal, berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga, sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959 sampai 1968.